Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap perubahan ruang. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang dengan baik. Nah, selanjutnya, apa yang harus kita lakukan untuk membuat Indonesia menjadi negara maju di kawasan ASEAN? Nah, salah satu indikator untuk menjadi negara maju adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat. Contohnya seperti di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Korea. Nah, selanjutnya, apa sih pengertian teknologi itu? Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi adalah sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Nah, singkatnya adalah teknologi diciptakan untuk mempermudah aktivitas manusia. Contohnya seperti mobil, motor, handphone, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya, teknologi yang memiliki peranan besar dalam mengubah kehidupan manusia dalam berinteraksi adalah teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. Nah, setelah tadi tahu mengenai pengertian teknologi, lalu apa itu transportasi? Nah, menurut KBBI, transportasi adalah pengangkutan barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi, atau secara singkatnya yaitu kendaraan untuk mengangkut barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis teknologi transportasi, ada 3. Nah, yang pertama itu transportasi darat, yang kedua transportasi udara, dan yang ketiga transportasi laut. Nah, selanjutnya transportasi darat. Perbedaan transportasi darat yang tradisional dan yang modern. Selanjutnya ada transportasi udara, yaitu ada yang tradisional dan modern. Dan yang terakhir ada transportasi laut, ada perahu sederhana dan juga perahu modern. Nah, perkembangan teknologi transportasi membutuhkan pembangunan sarana atau prasarana. Nah, akibatnya adalah kondisi wilayah dapat berubah. Sebagai contoh, ketika ingin menggunakan pesawat, maka harus dibangun bandara. Nah, akibatnya lahan persawahan atau hutan ditebang dan dibikinlah sebuah bandara. Nah, selanjutnya, dengan adanya pesawat ini akan memudahkan orang-orang untuk berlibur ke suatu tempat dengan mudah. Nah, ini adalah data mengenai jumlah wisatawan asing ke Asia Tenggara pada tahun 2018. Sebanyak 136 juta orang. Sumbernya yaitu ASEAN Secretary 2019. Artinya apa? Artinya adalah teknologi transportasi sangat penting dan berpengaruh terhadap perubahan ruang, khususnya di kawasan ASEAN. Seseorang bisa bepergian dari satu negara ke negara lain dengan mudah akibat adanya perkembangan transportasi. Nah, setelah tadi ada perkembangan teknologi, pengertian transportasi, nah yang sekarang ada pengertian komunikasi. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara 2 orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Secara singkat, komunikasi adalah hubungan antara 2 orang atau lebih yang saling bertukar informasi. Nah, selanjutnya di sini ada contoh dari teknologi komunikasi, yaitu ada handphone sebagai alat komunikasi, ada internet sebagai sinyal atau penghubung, dan yang terakhir ada sosial media sebagai tempat untuk berinteraksi. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis dari sosial media. Nah, yang pertama ada WhatsApp, lalu kedua ada Facebook,
yang ketiga ada Instagram, dan keempat ada YouTube. Nah, berikut ini ada jumlah pengguna sosial media di Indonesia tahun 2020 menurut We Are Social. Yaitu pengguna sosmed terbesar yaitu dari YouTube sebanyak 88 juta, dari WA sebanyak 84 juta, dari Facebook sebanyak 82 juta, dan yang keempat ada Instagram sebanyak 79 juta. Nah, setelah kita tahu tentang jumlah pengguna sosmed, sekarang ada jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2020. Jumlahnya yaitu sebanyak 202 juta orang menurut data Repolta tahun 2021. Nah, selanjutnya ada dampak perkembangan transportasi dan komunikasi. Dari segi sosial, kebutuhan transportasi massal semakin tinggi dan kerjasama luar negeri semakin mudah. Dan yang kedua ada ekonomi, barang-barang asing mudah dijangkau karena kemudahan akses dari teknologi. Dan yang ketiga ada budaya, yaitu terjadinya gaya hidup hedonisme yang sering belanja atau menghabiskan uang dengan melakukan belanja. Dan yang terakhir yaitu keamanan. Nah, contohnya yaitu narkoba semakin mudah didapatkan ataupun suatu keamanan di negara itu terancam. Nah, mungkin itu saja materi kali ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah teknologi adalah memiliki peranan besar dalam mengubah kehidupan manusia dalam berinteraksi, yaitu ada teknologi transportasi dan juga teknologi komunikasi. Transportasi adalah suatu kendaraan yang mengangkut barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain. Dan yang kedua ada komunikasi, adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang saling bertukar informasi. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat kalian semua, selalu jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan yang ada. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.